Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Deputi, Ibu Direktur, Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Kepala UKPBC, dan seluruh hadirin peserta rapat koordinasi UPT Triwulan 1, UKPBC Triwulan 1. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh moderator, saya Pak Liarif, Direktur PT PEP, ya saya singkat aja PT PEP, ya, diminta oleh Kedeputian 3 untuk ikut hadir di dalam rakor Triwulan 1 ini karena temanya adalah perencanaan pengadaan. Apa yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan hasil evaluasi perencanaan pengadaan, ya, yang ada di aplikasi Sirup, ya. Berikut permasalahannya, dan mungkin saya juga akan mencoba menyampaikan beberapa gagasan, usulan gitu ya, untuk bagaimana kita memperbaiki perencanaan pengadaan, khususnya dikaitkan dengan peran UKPBJ. Tujuannya tentu adalah untuk kita mencoba terus-menerus memperbaiki, ya, proses bisnis pengadaan barang jasa ini, dimulai tentunya dari aspek perencanaan pengadaan. Latar belakangnya adalah tentu, ya, ketika kita memperbaiki pengadaan barang jasa, tentu latar belakangnya tetap harus berasal daripada permasalahan-permasalahan pengadaan yang sampai hari ini masih kita hadapi, begitu ya. Nah, harapannya dengan memahami persoalan perencanaan pengadaan ini dan beberapa gagasan untuk memperbaikinya, ke depan kita punya proses bisnis perencanaan pengadaan, dan tidak hanya perencanaan pengadaan, sebenarnya pengadaan secara keseluruhan bisa jauh lebih baik lagi. Next. Nah, ini adalah masalah umum yang sampai hari ini kita masih hadapi, ya. Saya sebenarnya tidak ingin eksplor juga satu persatu gitu ya, karena tadi waktunya cuma 20 menit. Tapi intinya permasalahan kita adalah masih tidak efisiennya pengadaan kita, ya. Bahkan tidak efisien ini bisa jadi juga karena kita terlalu komplain dengan aturan gitu loh. Sementara aturan kita juga tidak begitu tepat juga, ya. Jadi karena kita sibuk dengan komplain, kita lupa dengan substansi, ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang over spesifikasi dan lain-lain. Pengadaan kita juga tidak efektif, ya. Bukan tidak efektif, ada masih banyak yang tidak efektif, ya. Pembangunan yang bertahap-tahap gitu ya. Kenapa? Karena kita membangun sesuai dengan duit. Harusnya duitnya disesuaikan dengan apa yang akan kita bangun, kan begitu. Nah, makanya kemudian hasilnya tidak efektif. Penggunaannya terlalu lama gitu ya. Atau kita beli peralatan yang tidak sesuai dengan persis kebutuhan kita, sehingga peralatannya dibeli tapi tidak dimanfaatkan. Putus kontrak, ya. Kenapa putus kontrak? Karena bisa jadi kita terlalu memilih yang paling rendah tanpa ada alasan yang benar, gitu ya. Kemudian salah perencanaan, belum siapnya lahan dan seterusnya. Kemudian juga bisa salah dalam metode evaluasi, sehingga kita memilih penyedia yang salah. Kemudian persoalan lain adalah masalah keterlambatan, baik keterlambatan karena start, baik juga keterlambatan karena salah dalam memperkirakan waktunya, ya. Sampai hari ini misalkan di RUP kita itu baru 31% dari rencana pengadaan, perkiraan rencana pengadaan di tahun 2026. Kemudian kualitas rendah, ya. Ini banyak sekali gitu ya, kualitas rendah, baik peralatan, baik kualitas jalan, infrastruktur yang masih rendah. Dan yang puncaknya tentu adalah persoalan korupsi pengadaan, ya. Next. Nah, kita lihat persoalan korupsi di bidang pengadaan barang jasa, ya. Minggu ini kita menerima kabar bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia itu turun dari 34 ke 7. Peringkatnya turun dari 99 ke 109. Yang menjadi persoalan di kita adalah kalau dikaitkan dengan data KPK, pengadaan itu adalah ranking kedua kasus korupsi.
Tetapi kalau kita teliti lebih detail lagi, ternyata 2 tahun terakhir itu korupsi pengadaan lebih tinggi daripada penyuapan. Kalau kita tambahkan lagi penyuapan itu di bidang pengadaan, total general sebenarnya korupsi di Indonesia itu didominasi oleh pengadaan. Jadi ini saya rasa adalah persoalan utama kita, ya. Kalaupun ada korupsi di bidang jual beli jabatan, mutasi jabatan, itu bukanlah urusan kita, gitu ya. Tapi yang urusan kita ternyata adalah menjadi penyebab. Next. Nah, ini adalah masalah dari perencanaan pengadaan di kita, ya. Hasil evaluasi kami dan hasil melakukan kunjungan atau melakukan BIMTEK di beberapa kementerian di daerah, gitu ya. Ketika menyusun sirup, ya, itu ternyata PPK belum menyusun perencanaan sama sekali, ya. Jadi mengisi sirup iya, tapi membuat perencanaan pengadaan belum, gitu. Pertanyaannya apa yang diisikan di sirup itu, ya kan? Kemudian RUP diisi oleh adminnya, ya, yang tidak dibekalin dengan pengetahuan tentang pengadaan barang jasa. Yang lebih miris lagi adalah kemudian belum adanya peran UKPBJ di sana, ya. Kalaupun ada peran UKPBJ selama ini adalah hanya mengkoordinasikan untuk pengisian sirup, gitu, tidak masuk ke dalam substansi sirupnya. Kenapa ini bisa terjadi, ya? Padahal pengisian sirupnya tinggi. Karena kita kemudian salah orientasi, ya. Kenapa saya katakan salah orientasi? Target kita adalah pengisian sirup 100% karena ada penilaian ITKP. Tanpa memperhatikan isi sirupnya apa, gitu. Jadi kita ini kembali lagi seperti anak sekolah, ya. Ketika ujian yang penting nilainya tinggi. Caranya gimana? Bikin gebetan dan lain-lain. Bukan pemahaman kita yang makin meningkat, ya, nilai tinggi tapi pemahamannya tetap di situ-situ saja. Jadi ada salah orientasi kita di dalam perencanaan. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh salah satu model hasil perencanaan kita. Next, ya. Di tahun 2025, ya, total jumlah paket kita itu 5,369 juta paket. Bayangin pengadaan sebanyak ini. Berapa perharinya harus diproses, ya? Ini kan menggambarkan sebenarnya kita tidak merencanakan, gitu. Pokoknya yang ada kita masukkan ke dalam RUP. Distribusinya di kementerian 1 juta, di daerah 4 juta. Apakah di daerah lebih jelek? Enggak juga. Itu proporsional saja sebenarnya kalau kita lihat. Kementerian lembaga sekitar 100-an, pemerintah daerah sekitar 500 sampai 600-an. Jadi sama-sama jeleknya aja, gitu loh, ya. Jadi tidak ada yang berbeda kemampuan perencanaan antara pusat dan daerah. Kemudian kalau kita lihat lagi dari aspek pengadaannya, ya. Pengadaan langsungnya itu hampir 50%. Dan kalau kita hitung, kita bandingkan antara metode pengadaan kita yang kompetitif dengan yang tidak kompetitif, ini jauh sekali dari prinsip pengadaan, ya. Kalau kita hitung, kita kalkulasikan di luar e-tendering itu hanya 1,35%. Selebihnya metodenya tidak kompetitif. E-purchasing kita belum kompetitif semuanya. Pengadaan langsung apalagi. Metode yang lainnya juga seperti itu. Penunjukan langsung. Jadi yang sifatnya kompetitif, tender, yang merupakan prinsip dari prinsip pengadaan itu adalah kompetisi, hanya 1,35%. So, bagaimana kita bisa mengharapkan pengadaan kita yang efisien tadi? Prosesnya tidak ada yang kompetitif. Padahal best practice-nya yang namanya efisiensi dalam pengadaan barang jasa itu dilahirkan dari kompetisi. Kualitas yang baik itu lahirnya dari kompetisi. Jadi dari sini tergambar bahwa memang kualitas perencanaan kita itu belum
belum baik. Di satu sisi kita tahu bahwa perencanaan yang baik itu bisa menghasilkan hal yang baik. Nah, kalau perencanaan kita masih seperti ini, apa yang bisa kita harapkan dari efisiensi pengadaan barang jasa kita? Next. Nah, ini adalah tantangan ke depan, ya. Pengadaan itu kita sudah mulai dengan digitalisasi, ya. Ada PR peningkatan UMKM, ya, untuk PDM. Kemudian ada konsolidasi pengadaan, ya. Mungkin ini sebagai salah satu solusi untuk memperkecil dari jumlah paket yang 5 juta tadi, begitu ya. Kemudian ada alternatif yang bisa kita lakukan, ya, dan pengadaan yang berkelanjutan, ya. Bahkan kalau kita bicara pengadaan yang berkelanjutan ini, ya, sekarang ini tidak lagi hanya sekedar pilihan, ya. Kalau istilah anak-anak sekarang bukan nice to have lagi, tapi sudah harus gitu loh, ya. Bahkan ini sudah menjadi agenda global. Next. Bagaimana orang global melihat pengadaan berkelanjutan ini sampai mereka punya slogan seperti ini, ya. Akan ada tempat spesial di neraka bagi orang pengadaan yang tidak berpikir pada keberlanjutan, ya. Ini mirip hadis, tapi saya yakin ini hadis palsu, ya. Tapi bukan berarti ini tidak penting gitu, ya. Ini bukan jargon kita, ya. Jargon orang nggak pernah kenal hadis malah gitu kan, tapi kok bisa klop gitu ya kan. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan pengadaan kita yang berorientasi kepada ini kalau perencanaan pengadaannya kemudian hanya dibebankan kepada seorang yang namanya PPK, ya. Next. Nah, sekarang kalau kita lihat juga, ya, bahwa pengadaan sekarang itu sudah berbasis kepada data, sudah menggunakan AI, ya. Kenapa harus begitu? Karena memang dengan orientasi berbasis data, maka kita pengadaan itu tidak lagi dengan aspek subjektivitas, ya. Harus dengan objektivitas. Nah, bagaimana cara objektivitasnya? Harus didukung dengan data-data dan bukti-bukti yang jelas. Nah, untuk kita mengumpulkan bukti dan data yang jelas itu, kemudian orang-orang sekarang sudah memanfaatkan AI. Nah, kalau kita berbicara ini di tahap perencanaan, apakah hanya mungkin satu orang PPK yang akan bisa mengeksekusi dengan baik dengan kondisi yang sekarang sudah seperti ini, ya. Kedepan dengan aspek keberlanjutan kita juga tidak berbicara lagi dengan harga pembelian, ya. Orang sudah berbicara tentang total cost ownership, bahkan sudah jauh lebih itu kepada level memperhitungkan bagaimana aspek sosial itu kemudian bisa diperhitungkan sebagai cara memilih penyedia barang jasa, ya. Next. Nah, sekarang teman-teman kita juga sudah mulai memanfaatkan AI, ya, di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat praktek yang bisnis yang sekarang itu, yang kita manfaatkan sekarang seperti apa, ChatGPT, Gemini dan lain-lain itu hanya yang kelihatan di permukaan, ya. Sekarang orang sudah sampai ke dalam tahap ke bawahnya, ya. Jadi kalaupun kita sudah mulai menggunakan ChatGPT di dalam proses pengadaan kita, itu baru 10%. Masih ada 90% lagi yang sebenarnya yang harus kita kuasai untuk bisa menghasilkan pengadaan barang jasa yang baik, ya. Next. Masih berapa menit lagi? 10 menit lagi, ya. Nah, di satu sisi kita menyadari bahwa, ya, salah satu aspek kita meningkatkan kualitas PPJ itu adalah dengan perencanaan pengadaan, ya. Tetapi, ya, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini, perencanaan pengadaan saja tidak cukup, ya. Bahkan kita juga harus mencoba memperbaiki regulasi, ya. Maka saya menantang juga bahwa ke depan itu bahkan kita harus sampai kepada melihat sumber dari regulasi pengadaan ini ujungnya adalah kan berawal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya. Bisa jadi kita akan melihat sampai ke sana untuk kita bisa memperbaiki pengadaan barang jasa kita, ya. Jadi kalau kita melihat persoalannya, ya, jadi persoalannya tidak hanya bisa selesai di
di permukaan, ya. Next. Ya, ini peran perencanaan pengadaan, ya. Jadi hasil survei yang sudah dilakukan bahwa memang 50% dari kegagalan pengadaan itu adalah berasal dari kegagalan dalam tahap perencanaan pengadaan. Jadi memang tidak main-main kalau kita bicara perencanaan pengadaan, harus serius gitu loh. Nah, bagaimana supaya bisa dilakukan secara serius? Next, ya. Kalau kita lihat, ya, skema pelaku pengadaan kita seperti di gambar tersebut, ya. Ada PAKPA, ada PPK, ada PPTK di daerah, ada Pokja pengadaan. Bahkan kalau di skema di sini kita lihat belum ada nih peran UKPBJ, ya. UKPBJ-nya kayak di belakang layar begitu, ya. Jadi kalau kembali kepada data-data yang saya sampaikan tadi, kelihatannya bahwa pembagian peran dengan aturan yang existing ini belum bisa menghasilkan perencanaan yang baik, ya. Nah, oleh karena itu tentu kita harus mencari siapa sih aktor yang paling tepat untuk membuat perencanaan pengadaan yang baik, ya. Karena sistem yang sekarang ini kan sudah berjalan cukup lama, ya. Dan bagaimana cara kita menempatkan UKPBJ di dalam konsep perencanaan pengadaan ini, atau bahkan dalam konteks seluruh dari tahapan pengadaan, ya. Next. Sekarang ini kan perencanaan pengadaan itu menjadi beban PPK, ya. Dan kalau kita lihat ada ambiguitas dari peran PPK ini di dalam pengadaan barang jasa, ya. Kalau berdasarkan akte kelahiran dari PPK ini, ya, sebenarnya PPK ini adalah pejabat pelaksana APBN, gitu, ya. Jadi dia itu rezimnya adalah rezim perbendaharaan, pejabat perbendaharaan, atau termasuk di dalam kelompok pengelola keuangan, ya. Makanya di dalam konteks daerah yang di dalam grup WA advisor itu heboh tentang PPK itu di daerah tidak ada, dan memang tidak dikenal di daerah itu, ya. Yang di daerah yang adanya hanya PPTK. Saya waktu menyusun Perpres 16 itu langsung diskusi dengan Pak Dirjen Keuangan Daerah dan seluruh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Mereka menjelaskan bagaimana kemudian kenapa terjadi perbedaan antara APBN dan APBD itu. Ceritanya cukup panjang, nggak mungkin kita ceritakan di rakor ini, gitu, ya. Tetapi memang kehadiran konsep BPTK itu sebenarnya adalah bagian dari perpanjangan dalam konteks pelaksanaan keuangan, ya. Di pusat tidak mungkin tidak diadakan PPK itu karena memang persoalan kendali pekerjaan itu terlalu besar kalau dilakukan langsung oleh PAKPA. Sementara di daerah rentang kendali itu sangat dimungkinkan masih bisa dilakukan oleh PAKPA, ya. Ditambah lagi kemudian peran pengelola PPK di dalam pengelolaan PBJ, sehingga tugas PPK ini memang super, ya. Dia melakukan sebagai pengelola keuangan, dia juga bertindak sebagai user, ya, dari satkernya, ya. Di satu sisi kemudian dia juga bertanggung jawab di bidang pengadaan. Dan kalau dihitung-hitung dalam konteks tadi yang digambarkan oleh Bu Deputi dari konsep pengelolaan keuangan, ternyata hanya satu bagian yang tidak bagian menjadi tanggung jawab PPK, selebihnya menjadi tanggung jawab PPK, ya. Jadi ini memang terlalu berat diperankan bagi seorang PPK. Next. Ini kalau kita lihat peran PPK sebagai pengelola APBN yang kita ambil dari PP 45, ya. Di sana jelas menyebutkan bahwa sebagian besar itu tugasnya adalah di bidang pengelolaan keuangan dan tentu beririsan dengan beberapa hubungan dengan pengelolaan pengadaan. Next. Dan kalau kita lihat di dalam aspek pengadaan barang jasa pemerintah, ya, di dalam Perpres 16, 18 dan perubahannya, nah di situ juga mengelola tentang terkait dengan pengadaan barang jasa, ya,
ya, yang memang ini mengatur tentang perannya di dalam pengadaan barang jasa, di mana beberapa bagian itu memang sudah ada juga di dalam PP 45 tentang pengelolaan PPN. Next. Nah, selanjutnya tadi ini juga sudah ada di dalam slide-nya putih-putih ya, terkait dengan tugas UKPBJ ya. Di mana salah satu tugas UKPBJ itu yang terbesar itu adalah pengelolaan pengadaan barang jasa. Berbicara pengelolaan pengadaan barang jasa itu kita berbicara tentang mulai dari aspek perencanaan sampai dengan aspek serah terima ya. Dan mengajukan proses pembayaran, karena pembayaran tidak dilakukan dalam konteks pengadaan barang jasa ya. Nah, kalau kita lihat yang tersisa dari pengelolaan pengadaan barang jasa ini, yaitu untuk Pokja itu hanya proses pemilihan. Lagi-lagi UKPBJ tidak disebut-sebut di sini. Ya. Next. Nah, sekarang kita mencoba mencontoh ke praktek-praktek ya di luar gitu ya. Kalau di peribahasa kampung saya itu ada mencontoh kepada yang baik gitu ya kan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat ternyata kalau kita berbicara JF kalau di dalam konteks kita ya, ternyata sebenarnya JF itu bisa terdiri dari 12 jabatan banyaknya. Kalau di kita itu hanya satu Pokja pemilihan, sebenarnya mereka itu bisa dibagi dalam 12 jabatan gitu ya, di mana masing-masing itu mereka bekerja sesuai dengan spesialisasi dan bidangnya mereka masing-masing. Jadi tidak seluruh JFPBJ itu semuanya harus memahami mulai dari perencanaan sampai kontak dan seragam semuanya, kompetensinya lengkap, paket lengkap ya. Tetapi yang disuruh kerjakan cuma sebagian ya. Nah, di satu sisi tadi kita berbicara hari ini bahkan kita memproklamirkan UKPBJ kita proaktif sudah level 3 sebanyak itu, tapi mau diaktifkan apanya gitu loh. Kalau kewenangannya hanya mendelegasikan tugas dari Pokja, ya kan? Kita sudah sangat dewasa, tapi kerjaan kita kerjaan anak kecil terus kan gitu kan? Nah, berarti kan kita harus seiring ya kedewasaan kita dengan tanggung jawab kita. Ya, next. Nah, saya katakan ide perbaikan karena ini bukan kebijakan ya. Bahkan mungkin belum didiskusikan secara formal di LKPP begitu ya, makanya ini dikatakan sebagai ide perbaikan. Jadi kita kembalikan lagi ya, mana yang wilayah PBJ, mana yang wilayah keuangan atau wilayah PBJ dan non PBJ begitu ya. Jadi kita kembalikan. Jadi kalau PPK memang lahirnya dia bukan sebagai orang pengadaan, maka dia jangan sampai terlibat dalam proses pengadaan. Karena kalau dilibatkan itu akan sangat membebankan dan akibatnya tentu akan hasil kerjanya. Ya. Jadi terkait dengan tugas-tugas identifikasi kebutuhan, pembayaran, ruang lingkup itu memang tugasnya UKPBJ, tugasnya PAKPA, PPK sebagai satgas, sebagai orang yang membutuhkan pengadaan barang jasa dalam rangka melaksanakan atau mencapai target-target programnya mereka. Ya. Jadi tugas-tugas itu saja yang harus dikembalikan. Sisanya harus dikembalikan kepada UKPBJ. Nah, baru di sini kita bisa memerankan UKPBJ sesuai dengan tingkat kedewasaannya tadi. Ya, next. Ya, ini saya coba merubah skema yang 3 di awal tadi menjadi peran baru di dalam UKPBJ ya, sehingga di sini tidak menampilkan yang namanya Pokja lagi, tetapi di sana memang lahir UKPBJ yang tugasnya adalah mulai sejak perencanaan pengadaan sampai mendapatkan barang jasanya. Nah, bagaimana cara kerja di UKPBJ? Tadi, kalau di luar negeri itu bisa sampai 12 jabatannya, kita kalau bisa membentuk dalam 4 level jabatan spesialis saja, ya, itu sudah bagus. Jadi ada mereka nanti yang spesialisasinya untuk menyusun perencanaan ya sesuai dengan teori dan yang keinginan kita gitu ya. Kemudian ada yang khusus untuk melakukan survei, ada yang spesialis tender, ada juga nanti yang kontrak spesialis yang memang bagaimana mengelola kontrak dan mengamati kualitas dan seterusnya. Sehingga
JFPBJ ke depan mereka punya spesialis-spesialis di bidangnya ya. Jadi kalau ibarat dokter nggak semuanya dokter umum gitu ya, sudah ada JF spesialisnya. Nah, bagaimana pentahapannya kan gitu, karena di kita ini kan untuk berubah itu kan cukup susah gitu ya, apalagi kalau perubahannya dihambat oleh regulasi next ya. Maka saya mengusulkan bahwa kita buat tahap 1 ya, mana yang bisa kita eksekusi dengan regulasi yang ada gitu. Misalkan ya, PPK tugasnya hanya sampai kepada identifikasi kebutuhan barang jasa, karena itu memang mereka yang tahu ya pengadaannya apa, kebutuhannya apa, speknya apa. Tapi mulai perencanaan pengadaan itu sudah harus diserahkan kepada UKPBJ, sehingga perencanaan pengadaannya itu ya, jadi ketika mereka mencari pasarnya, melihat persaingannya, kompetisinya, bagaimana kontraknya, bagaimana memilih metode evaluasi dan seterusnya, itu memang dilakukan oleh teman-teman di UKPBJ ya. Jadi UKPBJ lah yang mengorkestrasi bagaimana pengadaan barang jasa itu sampai ke daerah. Bahkan ke depan itu dibebaskan saja metode pemilihannya, tidak ada lagi metode pemilihan yang wajib, yang mana yang harus wajib ini, harus tunjuk langsung dan lain-lain. Lihat aja kondisinya berdasarkan hasil kajian dari Pokja yang spesialis tadi. Oh, kalau ini tepatnya memang e-purchasing, kalau ini tepatnya walaupun di e-purchasing ada, ini tepatnya harus kita tenderkan. Kalau ini memang pasarnya udah nggak ada, kita harus tunjuk langsung, sehingga kita bisa membebaskan regulasi kita itu semaksimal mungkin gitu loh. Semakin sedikit regulasi, semakin sedikit kemungkinan kita melanggar regulasi, kan gitu logikanya ya. Dan survei sudah membuktikan ya, korupsi terbanyak itu di negara yang regulasinya juga paling banyak gitu ya. Jadi paling banyak regulasinya, paling banyak juga korupsinya. Jadi salah satu cara mengurangi korupsinya adalah dengan mengurangi regulasinya ya. Nah, jadi ini mungkin kita bisa tempuh dengan regulasi yang ada, kita mulai kurangi ya. Karena memang semua orang bisa belajar pengadaan, tapi pengadaan itu bukan untuk semua orang. Makanya kita bikin UKPBJ, kita bikin JFPBJ agar kita bisa memang menuju kepada arah pengadaan yang modern tadi. Okay. Next. Ya, jadi di sini saya mengutip apa yang dibikin oleh Peter Drucker ya, bahwa saya mencoba menawarkan model baru ya. Mudah-mudahan tawaran ini diterima ya. Jangan sampai ditolak gitu ya. Padahal sebenarnya persoalan kita itu ya sebenarnya berat karena rodanya salah gitu loh. Ada yang menawarkan hal yang baru tapi tidak digubris karena terlalu asik dengan cara yang sekarang ini ya. Nah, jadi terakhir ya, mudah-mudahan waktu saya tidak lewat 20 menit ya. Next. Jadi dari Jack Foster mengatakan ya, banyak kemajuan dalam bidang pengetahuan dan seni ya, bahkan sebenarnya dalam segala hal terjadi setelah orang melanggar aturan dan konvensi yang lama dan menetapkan cara berpikir dan bertindak yang baru ya. Jadi yang namanya Van Gogh, Picasso, Einstein itu adalah orang-orang kreatif yang tahu bahwa cara paling baik untuk mendapatkan ide adalah dengan cara melanggar aturan yang ada. Nah, ini saya kaitkan dengan tadi aturan utama dalam pengadaan ini kan munculnya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di sana melahirkan PPK itu tugasnya juga nyerempet ke dalam pengadaan. Nah, bagaimana kita coba mencari terobosan-terobosan itu ya. Tapi melanggar aturan ini bukan untuk Bapak Ibu praktekkan sendiri-sendiri gitu ya. Itu masih berbahaya gitu. Jadi ini untuk cara kita berpikir bersama mengubah aturan ini, mungkin harus memang melihat meninjau lagi mana aturan-aturan yang lama ya. Kalau kita pikirkan undang-undang itu sudah 22 tahun yang lalu, yang bisa jadi memang kondisinya itu sudah sangat berubah. Undang-undang waktu 2004 kita belum ada gagasan tentang JFPBJ, belum ada tentang KPBJ dan lain-lain. Sekarang kita sudah mempunyai gagasan-gagasan, bahkan sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja tidak ke tempat Pak Fadli, meminta beliau untuk memaparkan Pak. Nah,
Beliau itu waktu itu reaksinya malah mundur Pak. Galau lah, galau. Nah, tetapi ya alhamdulillah dengan ada perpanjangan waktu, hasilnya luar biasa ya teman-teman. Ini ya kita harapkan nanti memang terrealisasi ya Pak Fadli ya, karena tadi isu masalah di pengadaan banyak Bapak dan Ibu sekalian, dan isunya 50% tadi mungkin saya summarize adalah di perencanaan Bapak dan Ibu ya. Lalu memang tantangannya Bapak dan Ibu sekalian, kapan UKPBJ akan masuk dalam proses perencanaan itu ya.